Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Tari. Baik, teman-teman, kali ini tuh Tari mau ceritain soal perjuangan Tari ngerawat atau ngobatin jerawat. Mungkin di sini ada teman-teman yang sama-sama berjuang, sama kayak Tari dulu, berusaha biar mukanya tetap bersih lagi dan kembali mulus seperti semula. Nah, jadi teman-teman, sekitar tahun 2018 lalu itu itu udah ada mulai tumbuh jerawat-jerawat gitu. Kayaknya abis ini sih, abis skripsian itu udah mulai mulai muncul jerawatan, tapi awalnya itu cuma satu-satu yang kayak komedo biasa aja, muncul di pipi, muncul di dagu, abis itu di jidat, gitu-gitu aja, muncul satu, sembuh, terus besoknya muncul lagi, sembuh, muncul lagi, nah gitu aja terus sampai akhirnya Tari itu coba-coba perawatan atau pengobatan sendiri dulu ya, tanpa dokter. Tari itu mulai dari yang pakai obat totol, obat oles, yang suka rajin maskeran atau pakai krim-krim begituan. hmm, Rasanya nggak bekerja di muka Tari, jerawatnya malah tiap hari itu makin numbuh, kayak gitu. Nah, karena ngerasa udah kebanyakan kimia di mukanya, pakai obat oles, obat totok segala macam, Tari itu coba stop dulu beberapa hari untuk netralin muka. Nah, Tari itu langsung beralih pakai obat-obatan yang alami, kayak pakai masker alami dari buah, dari wortel, dari tomat, sering pakai madu tiap hari kayak gitu. Nah, hampir tiap hari itu pasti maskeran, karena kan pagi sampai sore itu kerja. Nah, malamnya itu pasti Tari usahain untuk maskeran. Bahkan dari orang tua dan nenek Tari itu sampai buat bedak ini loh, bedak apa ya namanya, kayak bedak kampung gitu, bedak yang terbuat dari beras. Katanya sih tujuannya biar jerawatnya gampang kering dan cepet sembuh, tapi ternyata di Tarinya nggak cocok. Sekali dua kali pakai itu malah ada kayak yang tersumbat gitu, pori-porinya, dan akhirnya jadi jerawat. Yang tadinya komedo gara-gara tersumbat jadi jerawat, akhirnya Tari stop. Nah, karena kita ini kerjanya melayani orang banyak, jadi kan nggak enak orang bilang, mbak mukanya nggak dirawat ya, mukanya nggak diobatin ya. Bahkan sempat waktu itu ada nasabah yang bilang gini, mbak saya dulu pernah pakai salah satu, anggap aja mereknya X ya, pakai produk X dan itu alhamdulillah bekerja di muka saya, kalau mbak mau mbak boleh kontak saya, gitu kata nasabahnya. Nah, kan di dalam hati menangis, walaupun kita sumringah, rasanya pengen jawab nih ke konsumen kita tuh kayak gini, saya lagi berjuang loh mbak untuk membatin jerawat, gitu. Nah, tapi ya udah disabar-sabarin aja sampai akhirnya itu Tari kayaknya menyerah begitu. Karena teman-teman di awal itu Tari nggak mau pakai pengobatan dokter, karena taunya kalau yang namanya pakai dokter pasti ketergantungan, kalau lepas nanti breakout lagi gitu. Makanya dulu itu waktu awal-awal mulai jerawat, sekitar Januari apa Februari gitu ya, bulan tahun 2018, nggak berani untuk coba dokter. Ya udah biarin aja dulu, nanti juga sembuh sendiri, karena mikirnya ya udah itu jerawat stres karena mikirin skripsi begitu. Nah, ternyata sampai puncaknya itu sekitar bulan Juni, waktu itu Lebaran, teman-teman di kantor itu semua pada pada nyobain skincare yang bisa buat wajah cerah, wajah bersih. Nah, Tari nyoba tuh pakai itu. Karena di teman-teman kantor kan semua bekerja, semua produknya pada cocok semua. Nah, Tari pengen coba karena mudah-mudahan nanti jerawatnya bisa hilang atau bekas jerawatnya bisa hilang. Tapi ternyata setelah pakai produk itu, jerawatnya malah makin merah, merona besar-besar begitu. 2 minggu pemakaian produk SS itu, Tari langsung stop, karena nggak kuat lagi dengan reaksi yang ada di muka. Yang lain sih bilang gini, oh mungkin itu muka Tari lagi di detox dulu, dari dikeluarin dulu semua jerawatnya. Tapi kan mana ada sih manusia yang sabar dengan jerawat segede gaban di muka. Akhirnya setelah lepas 1 minggu, kayaknya 1 minggu dari produk itu, Tari langsung ke dokter, salah satu dokter kulit yang ada di Pekanbaru. Mungkin dokter ini nggak se terkenal dokter I atau dokter dokter R di Pekanbaru,
Tapi alhamdulillah si dokter N ini cocok di kulit wajah Tari. Nah, jadi ya sebelum pakai dokter itu Tari sempat survei sih, tanya-tanya ke mana, ke tanya-tanya ke sana ke sini, kira-kira dok kira-kira dokter apa yang memang khusus untuk ngobatin jerawat, karena kan ini bukan apa ya, kita nggak perlu krim pemutih kecantikan segala macam, kita perlu pengobatan dulu untuk jerawatnya. Nanti kalau soal menghilangkan bekas atau dan lain-lainnya urusan belakangan begitu. Nah, hingga akhirnya Tari itu memutuskan untuk berani ke dokter Nana, namanya dokter Nana di Pekanbaru. Nah, waktu pertama kali konsul itu beliau bilang bahwa kondisi jerawat Tari itu udah di grade C. Mungkin yang tertinggi itu grade D, dan ternyata jerawat Tari itu di grade C yang termasuk parah. Untungnya si dokter Nana itu kasih sugesti positif ke kita kalau jerawatnya akan sembuh, jadi harus sabar begitu. Nah, di awal sempat diomelin sih sama si dokter, sebelumnya pakai pengobatan apa ya, Tari jawab aja pakai yang alami-alami, kayak pakai madu, pakai rempah-rempah, pakai buah apa segala macamnya gitu, gak totol. Ternyata pengobatan seperti itu gak cocok teman-teman dengan kulit wajah kita. Jadi teman-teman yang ngerasa mukanya udah breakout parah, mending jangan yang pakai alami-alamian dulu, langsung dicek aja ke dokter. Kita cek kasusnya kira-kira kenapa, apa penyebabnya dan lain-lain, biar tahu tindakan yang sesuai dengan kulit wajahnya. Nah, di awal konsultasi dengan dokter Nana itu kita dikenakan biaya konsultasi 80.000. Terus untuk krim-krimnya tadi belum dikasih apa-apa, karena katanya muka kita itu harus kayak dikeluarin dulu kali ya jerawatnya, soalnya sempat dikasih 1 botol sulfur, jadi Tari cuma boleh pakai itu dalam 1 bulan, Tari habiskan si sulfurnya. Terus dokter bilang sih pakainya 2 kali sehari, cuma Tari bilang ke dokter kalau 2 kali sehari itu nggak bisa, karena paginya kan kita kerja tuh. Nah, kata dokter ya udah nggak apa-apa, malam aja sepulang kerja nanti dipakai. Nah, ternyata efek dari penggunaan si sulfur ini, muka kita itu jadi merah-merah kayak kepiting rebus. Ya kayak gitulah kira-kira, yang awalnya jerawatnya kecil-kecil Tari ngerasa makin besar dan makin keluar semuanya. Nangislah itu dengan keadaan muka yang semakin parah. Oh iya, tadi juga dikasih cuci mukanya sih, berarti cuma dikasih 2 item waktu awal konsultasi, obat cuci muka sama sulfur. Nah, seminggu setelah pakai itu, si cuci muka sama si sulfur, Tari datang lagi ke dokter Nananya karena nggak sabar dan nggak tahan dengan keadaan muka semakin parah. Karena waktu cuci muka itu berasa di muka pasir semua, yang keluar bukan nanah lagi tapi udah darah. Jadi di muka itu udah jendol-jendol semua dengan jerawat, yang kayak jidat yang jarang jerawatan gitu, udah kayak jerawat batu semua semuka. Nanti Tari kasih lihat fotonya ya, karena Tari dulunya sempet buat proses penyembuhan waktu jerawatan, udah Tari simpen tuh dari proses minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tapi karena handphonenya hilang hilang apa rusak ya waktu itu, kayaknya hilang deh waktu itu, hilang. Jadi dokumennya semua hilang, foto-fotonya cuma sisa 1, dan itu pun Tari dapatnya dari Instagram, karena waktu itu kan sempat cerita sama teman, wah gini nih kondisi jerawatku sekarang setelah pakai pengobatan ini, jadi kasih lihat foto Tari ke si teman ini. Nah gitu. Terus Tari itu setelah seminggu pakai obat sulfur sama cuci mukanya tadi itu, Tari datang lagi ke dokter Nana. Terus kita dikasih obat minum 3 kali sehari. Obat minumnya itu ada 3 macam, pagi, siang, malam, dan 2 minggu harus dihabiskan dalam waktu 2 minggu. Nah, nanti 2 minggu ke depan Tari datang lagi, dokter cek kondisi muka, apakah obatnya mau diganti atau tetap dengan itu dulu. Pokoknya kayak gitu terus sampai akhirnya obat Tari itu ganti-ganti
yang mungkin kayaknya dosisnya yang awalnya besar jadi kecil ya, pelan-pelan jadi kecil gitu. Dan obatnya yang biasanya pakai antibiotik ujung-ujungnya diganti dengan vitamin C. Nah, Tari itu full minum obat 3 kali sehari selama 3 bulan. Nah, efek dari minum obat sendiri Tari nggak tahu nih, mungkin orang-orang ngerasain efek yang sama atau enggak dengan Tari. Kalau Tari sendiri ngerasain efek sampingnya buat jadi males makan karena bawaannya enak, mual, akhirnya berat badan turun sekitar 4 kiloan, jadi udahlah jerawatan, makin kurus begitu. Nah, dari si dokter Nana sendiri itu juga kasih catatan-catatan hal-hal apa yang nggak boleh Tari lakukan dan apa yang harus Tari lakukan. Nanti kalau ada catatannya Tari fotoin ya. Kayak Tari nggak boleh pakai bedak sama sekali, jadi kerja di bank nih, tapi nggak boleh bedakan sama sekali, cukup alis dan makeup mata dan lipstick, cuma itu aja, sama sekali nggak boleh. Jadi kebayangkan gimana berjuangnya waktu itu dengan jerawat. Nah, Tari itu nggak boleh yang namanya pakai bedak, nggak boleh pakai vitamin E, pakai foundation, pakai pelembab apapun, sama sekali nggak boleh pakai apapun. Nggak boleh makan santan, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan es krim, makan susu, makan manis, makan gulai, nggak boleh kena matahari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, kebayangkan gimana nya. Tapi mungkin karena kita berharap wajahnya sehat, jadi Tari melakukan apa hal yang disuruh dan diinstruksikan sama si dokter Nana. Alhamdulillah makin hari makin berkurang sih ya, makin berkurang jerawatnya. Dan sampai akhirnya di 3 bulan itu muka udah bersih semua, udah semua jerawat udah kering, tinggal bekas-bekas kemerahan. Awalnya sempet tanya ke dokter, sempet konsul, dok ini merah-merahnya bisa hilang apa enggak, karena benar-benar yang merah banget dan merahnya itu kayak ada di dalam kulit. Tapi syukur alhamdulillah muka Tari itu nggak ada bekas bopengnya, paling ada kayak scars kecil-kecil ya, itu biasa kayak bekas luka aja udah gitu, cuma nggak ada yang bolong-bolong atau bopeng, alhamdulillahnya begitu. Terus dokter bilang nggak apa-apa, nanti pelan-pelan akan hilang, ditambah dengan vitamin C atau mikrodermabrasi. Nah, waktu itu setelah muka mulai membaik, jerawat mulai hilang, Tari itu udah dikasih krim sama si dokter. Krimnya itu kayak sunscreen sama krim malam. Nah, beberapa bulan pertama dikasih dosis yang kayak level 1 gitu. Nah, selanjutnya kayak dikasih level 2 mungkin biar bekas jerawatnya cepat hilang. Untuk mikrodermabrasi sendiri, Tari itu sempat 2 atau 3 kali, habis itu stop sama sekali karena ngerasa udahlah, waktu itu masih training, gajinya habis untuk pengobatan jerawat. Karena di awal-awal ngobatin jerawat itu memang perlu usaha dan sedikit tabungan sih ya untuk penyembuhannya, karena kan kita butuh obat yang terus dikonsumsi 3 kali sehari full penuh dalam 1 bulan, mohon maaf 3 bulan, jadi 3 bulan itu konsumsi obat tanpa putus begitu. Nah, bahkan sempat waktu itu muka Tari disuntik beberapa kali, kayaknya 3 kali. Suntikan pertama itu ada 27 tusuk di muka. Nah, waktu disuntik sama si dokter Nana itu berasa kayak ada yang pecah, ada yang pecah begitu. Mungkin jerawatnya udah jadi daging kali ya di dalam muka, itu disuntik dan rasa pecah aja gitu di dalam kulit wajah. Nah, setelah disuntik itu di beberapa bagian muka ada yang berdarah, mungkin kenapa ya, mungkin iritasi atau gimana nggak ngerti. Tapi setelah suntik itu besoknya Tari ngerasa jerawatnya semua kempes. Terus karena Tari penasaran kan, kok bisa ya jerawat disuntik langsung sembuh, carilah di Google, lagi-lagi kemakan ilmunya Google. Nah, kata Google itu kalau sering disuntik nanti justru jadi bopeng. Nah, 2 minggu kemudian Tari balik lagi tuh ke dokter Nana. Tari tanya ke dokter, dok, efek samping penyuntikan jerawat ini ada nggak kira-kira? Kata dokter Nana nggak ada. Makanya ya udah, Tari lanjut aja, solo aja. Nah, kenapa sih waktu itu sempet 3 kali suntik jerawat? Karena Tari ngerasa waktu itu lagi ada acara apa gitu, jadi kayak perlu muka tanpa jerawat. Jadi
minimal jerawatnya kempes deh, walaupun semua pada merah-merah, yang penting kempes dulu biar taringnya ngerasa nyaman, karena waktu itu ada acara sih di kantor, makanya pengen disuntik. Nah, waktu suntik yang kedua itu yang tindak medis tari bukan dokter Nana, tapi kayak asistennya atau penggantinya gitu ya, dokter Lia namanya. Kata dokter Lia kalau bisa jangan sering disuntik, takutnya nanti bopeng. Nah, tari tuh malah jadi takut lagi tuh gara-gara dokter Lia bilang begitu. Sampai akhirnya 3 kali tadi coba suntik dengan dokter Nana lagi, setelah itu nggak pernah, karena ya udah nikmati aja. Terus gimana dengan orang-orang kantor tadi itu, udah sempet ini sih sama orang kantor, sama pimpinan atau atasan, mohon maaf kalau nanti layanannya nggak maksimal, atau sama kebetulan pimpinan tari itu baru pindah tuh dari Pulau Jawa gitu, pindah ke Pekanbaru. Tari bilang gini sama bapaknya, Pak mohon maaf ya Pak, muka saya lagi perbaikan pengobatan jerawat. Terus bapaknya bilang gini, iya nggak apa-apa kan masih cantik, kayak gitu. Nah, setelah 3 bulan pakai pengobatan dokter Nana, alhamdulillah jerawatnya sehat semua, kondisinya sekarang udah normal, udah kayak gini. Tapi tetap yang namanya kulit yang pernah jerawatan itu kayaknya jadi sensitif ya, nggak bisa yang namanya didiamin gitu aja kalau nggak cuci muka waktu kita mau tidur. Jadi kita harus lebih aware lagi sih dengan kondisi dan kebersihan muka. Kalau mau tidur wajib cuci muka dulu minimal di sabun bersih deh, biar nggak ada residu atau pori-pori yang tersumbat dan jadi cikal bakal jerawat begitu. Untuk detailnya teman-teman boleh tanya gimana aja dan apa aja, lalu vitamin apa yang dimakan, apa aja yang dilarang dan segala macamnya, boleh komen di bawah ya. Nanti kita berbagi informasi biar teman-teman semua yang lagi berjuang bisa sehat kembali dan cantik lagi. Tapi tetap ya, jangan malu kalau mukanya memang lagi proses penyembuhan. Mudah-mudahan nanti cepat sehat dan bisa mulus lagi. Baik, terima kasih sudah nonton videonya. Kita ketemu lagi di tips, dan kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di kolom komentar atau DM Instagram Tari di @januari_betariresuti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.